Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menulis bagian kesimpulan atau conclusion dari artikel jurnal internasional berbahasa Inggris atau jurnal internasional bereputasi. Saya Safnil Arsyad dari program studi Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Penjelasan ini berdasarkan panduan atau pola retorika, move dan step. Nah, sebelum kita lebih lanjut kepada pola retorika bagian pendahuluan, bagian kesimpulan ini, kita ingatkan kembali bahwa move itu adalah satu atau lebih kalimat dalam satu bagian artikel, bisa abstrak, introduction, method, result, discussion, dan conclusion, dengan tujuan komunikatif yang sama atau dengan fungsi komunikatif yang sama. Lalu step adalah satu atau lebih kalimat dalam satu move, artinya pecahan atau bagian daripada move yang mempunyai fungsi maupun tujuan komunikatif yang sama sebagai realisasi dari move. Jadi kalau move-nya agak besar, panjang, maka move itu dipecah menjadi beberapa step ya, supaya lebih mudah dipahami sehingga lebih mudah ditulis. Pada beberapa model ya, seperti dari Swells dan Posteguillo, bagian kesimpulan itu dianggap menjadi bagian daripada pembahasan atau discussion. Nah, makanya penelitian khusus melihat pola retorika dan fitur linguistik kesimpulan ini atau conclusion ini agak jarang ya dijumpai di literatur. Ini menurut Amnuai dan Wanaruk 2019. Jadi karena dianggap merupakan bagian dari pembahasan, maka tidak diteliti secara terpisah. Namun menurut Young dan Ellison 2003 dan juga Zamani dan Ebadi 2016, bagian kesimpulan itu dianggap terpisah dari bagian pembahasan. Jadi tidak merupakan bagian dari pembahasan, sehingga perlu diteliti, dianalisis terpisah, dan juga tentunya tulis ya secara terpisah setelah menulis bagian pembahasan. Mengapa bagian kesimpulan ini juga penting dipelajari ya, khususnya tentang pola retorika dan fitur linguistik ya, karena ternyata ya, walaupun letaknya terakhir di dalam artikel sebelum daftar pustaka, bagian ini juga sulit ditulis ya, dan sering penulis menghabiskan waktu yang lama menulis bagian kesimpulan ini karena isinya tidak hanya poin-poin penting dari temuan penelitian ya, tetapi juga ada limitation ya, keterbatasan penelitian, ada rekomendasi ya, ya untuk mengaplikasikan temuan ataupun implikasi pada pendidikan misalnya ya, dan juga saran untuk penelitian selanjutnya. Jadi cukup banyak isinya, cukup beragam isinya, walaupun pada jurnal-jurnal tertentu mereka batasi ya, misalnya hanya pernyataan kembali poin-poin penting dan saran saja misalnya. Jadi ini bisa saja bervariasi antara satu jurnal dengan jurnal yang lain. Jadi menurut Sandoval, one of the parts in research article which is difficult to write, bagian yang sulit ditulis dalam artikel
ya, dan penulis sering menghabiskan waktu yang panjang dalam menulis ini adalah bagian conclusion. Nah, menurut Young dan Ellison, ya, bagian kesimpulan saja itu bisa mempunyai atau terdiri atas 3 move. Ya, move 1 summarizing the study, yaitu kesimpulan dari temuan penelitian, poin-poin penting dari temuan penelitian. Yang kedua, evaluating the study, ya, pernyataan tentang evaluasi, ya, penilaian terhadap penelitian, ya. Dan ketiga, tentang atau move 3, deduction from the research, yang berisikan recommending for further study, saran untuk penelitian selanjutnya, dan implikasi untuk pendidikan. Nah, bagian move 1 tidak ada step, sementara move 2 mempunyai 3 step. Bisa mempunyai 3 step, ya. Walaupun ini opsional, ya. Indicating significant, menunjukkan pentingnya hasil penelitian, atau menunjukkan keterbatasan penelitian, atau juga menilai atau melihat kembali metode, keterbatasan metode, ya, atau metode khusus yang dipakai, lalu mungkin kelemahannya apa, ya. Nah, biasanya ini hasil dari evaluating the study ini diikuti dengan saran, ya, untuk penelitian selanjutnya, yaitu pada move 3, deduction from the research, yaitu recommending further study. Jadi, supaya keterbatasan penelitian tertentu bisa diperbaiki atau dilengkapi, ya, dengan penelitian selanjutnya. Lalu terakhir adalah drawing pedagogical implication. Apa kira-kira implikasi dari hasil penelitian tersebut? Nah, di sini Young and Ellison menjelaskan lebih lanjut atau mendeskripsikan setiap move. Move 1, summarizing the study. Ini author state brief explanation, penjelasan ringkas tentang poin-poin penting dari hasil penelitian, ya, dari perspektif penelitian, ya. Nah, dimulai dengan kalimat misalnya the research presented in this paper offers, ya. Jadi itu poin-poin penting dari temuan. Move 2, evaluating the study, itu di mana authors evaluate the study, menilai, mengevaluasi penelitiannya sendiri dengan cara expressing limitation of the study, ya, seperti the present study has raised a number of interesting differences. However, nah, ini ciri khas, ya, dari kalimat argumen. However, a larger corpus is required. Jadi koleksi teks yang lebih banyak dibutuhkan to establish how far they can be generalized, untuk melihat bagaimana hasil penelitian tersebut bisa digeneralisasi, bisa ditafsirkan pada kondisi-kondisi atau diskurs wacana yang lain. Yang kedua, indicating the contribution of the study, sumbangsih penelitian ini. Misalnya, what is new in your study? In the links you try to find with school performance, and within family dynamics of the accommodation process. Jadi di sini penulis menunjukkan ini ke kontribusi, ya, sumbangsih hasil penelitiannya terhadap literatur, terhadap pengetahuan pembaca, ya. Lalu yang ketiga, evaluating the methodology, mengevaluasi metode. Contohnya, he performed very well in the experiments, but it is questionable, ya, tetapi dapat dipertanyakan whether his experimental data, apakah data eksperimennya menunjukkan strategi, ya, she would employ outside the laboratory, ya. Jadi di dalam penelitiannya itu sempurna, bagus, tetapi apakah prakteknya di luar penelitian juga akan seperti itu. Jadi ini
dia menilai sendiri, ya, metode penelitian yang dipakai. Lalu yang ketiga, move 3, deduction from the research. Author suggest, ya, di sini penulis menyarankan what can be done, apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah yang disadari sendiri oleh penulis di dalam penelitiannya. Untuk itu penulis bisa menyarankan penelitian selanjutnya, ya, tentu dengan menyempurnakan metode penelitian yang ada sekarang, ya, bagaimana supaya lebih baik, supaya lebih generalizable, ya, bisa digeneralisasikan, supaya lebih akurat, ya, dan lebih bisa terjamin hasilnya. Yang ketiga, drawing pedagogic implication, ya, contohnya di sini, the findings of this research may have pedagogical implication for teaching. Nah, apa kira-kira implikasinya untuk pengajaran? Ya, ini salah satu. Nah, dari 3 move ini, ya, menurut Young and Allison, ya, move 2 ini tentu tidak harus semuanya ada, ya, bisa salah satunya saja dari step ini. Juga begitu dengan move 3. Nah, strategi terbaik adalah dengan mempelajari bagaimana pola retorika bagian kesimpulan yang digunakan atau yang dianjurkan dalam jurnal tertentu. Artinya kita harus melihat contoh nyata dari jurnal yang kita tuju, ya, dalam artikel jurnal yang kita tuju, supaya kita bisa melihat kecenderungan bagian kesimpulan yang ada pada artikel yang terbit dalam jurnal tersebut. Ini contoh, ya, summarizing the study. Ya, di sini our study revealed that student. Jadi di sini penulis mengacu kepada temuan-temuan penting dari penelitiannya, tetapi tidak dengan mengulangi, ya, apa yang sudah disajikan dalam bagian hasil maupun pembahasan. Artinya di sini menyatakan poin yang sama namun dengan menggunakan gaya bahasa yang berbeda, ya. Nah, kalau kita lihat juga di sini tenses yang dipakai di sini, ketika penulis mengacu kepada temuan penelitiannya, dia menggunakan pola kalimat past tense. Our study revealed that. Begitu juga, ya, although a few of the teachers in this study still hesitated. Nah, di sini juga menggunakan pola kalimat past tense. Tetapi ketika dia menyatakan komentar umum terhadap temuan penelitiannya, dia menggunakan pola kalimat present tense. Di sini, ya, involve dan juga our study provides, ya. Jadi di sini ada 2 tenses yang dipakai yaitu past tense ketika mengacu kepada hasil penelitian, tetapi ketika mengomentarinya maka penulis menggunakan pola kalimat present tense. Contoh limitation of the study, ya, di sini digunakan kata hubung, yaitu however our study has some limitation. Ini komentar umum. Nah, first the sample use. Nah, ketika dia mengacu kepada metode yang dipakai, ya, karena limitation ini sering ditujukan untuk menyatakan keterbatasan metode, namun nanti akan diikuti dengan saran untuk penelitian selanjutnya. Di sini penulis juga menggunakan past tense, ya, the sample used to measure, ya. Tetapi komentar umumnya, komentarnya terhadap metode itu menggunakan present tense, may not represent, ya, jadi tidak menggunakan past tense. Nah, sekali lagi ketika dia ini keterbatasan yang kedua, mengacu lagi kepada metode, ya, video recording was not allowed. Jadi ini juga menggunakan past tense. Lalu keterbatasan yang ketiga juga menggunakan past tense. The student were recognized, ya. Lalu selanjutnya juga menggunakan past tense. Furthermore, a follow-up qualitative approach could be done
as a triangulation to generate a more in-depth understanding. Yeah. Thus, in our study, the reason for the students' positive and negative attitudes toward translanguaging were not thoroughly investigated. Jadi gini, dia juga mengacu kepada keterbatasan metode penelitian yang dipakainya sendiri, ya, dan disadari ini merupakan keterbatasan. Nah, lalu ini suggestion for action, jadi saran dari temuan penelitian. An important suggestion need to be addressed here that Indonesian research article writers must modify their research article introduction rhetorical style, especially in justifying the research topic or problem and research project or activity when writing in English and writing to publish in an article in reputable international journals. Jadi saran di sini ya, karena tidak mengacu kepada hasil penelitian, maka dipakai pola kalimat present tense. This is aimed at improving the possibility dan seterusnya. Jadi juga ini menggunakan present tense is, dan kalimat selanjutnya juga menggunakan pola present tense yaitu is. Jadi untuk menulis saran maka kita pakai pola kalimat present tense. Nah, untuk saran penelitian selanjutnya, future research is needed. Ya, jadi komentar umum di sini menggunakan pola present tense. Ya, di sini juga because the stakeholders in our study are restricted to teachers. Ya, jadi juga ini present tense. Therefore, we specifically call for more research. Nah, jadi juga ini menggunakan pola kalimat present tense, tapi juga bisa menggunakan pola kalimat future tense, ya, karena di sini mengacu kepada penelitian yang akan datang. Jadi saran untuk penelitian yang akan datang. Pedagogical implication, ya, di sini contohnya important pedagogical implication can be derived from the finding, juga menggunakan present tense. Kalimat berikutnya juga menggunakan they need to be aware and attentive, ya, to general organization, juga kalimat present. Nah, ketika penulis mengutip pendapat seseorang, dia menggunakan past tense. Ya, nanti akan kita bahas juga bagaimana mengutip pendapat atau hasil penelitian orang, ya, di dalam tulisan kita. Tenses apa yang akan kita pakaikan dan pola apa yang mau kita pakai, apakah polanya pola umum atau pola khusus, ya, integral atau non integral. Nah, lalu karena di sini juga mengacu kepada implikasi yang akan datang, bisa dipakai juga pola kalimat future, ya. Nah, karena dia mengacu kepada penerapan hasil penelitian ini dalam pendidikan yang akan datang. Jadi ada dua pola kalimat future tense di sini, sementara yang lain present tense, kecuali ketika penulis mengutip pendapat, ya, orang lain untuk mendukung klaimnya, pendapatnya di dalam bagian kesimpulan. Jadi demikian pola retorika dan fitur linguistik bagian kesimpulan mengikuti model yang dianjurkan, yang disarankan berdasarkan hasil penelitian Young dan Ellison pada tahun 2003, di mana bagian kesimpulan ini memiliki 3 move, yaitu move 1 summarizing the study atau menyatakan kembali poin-poin penting dari hasil penelitian atau temuan penelitian. Yang kedua atau move 2 mengevaluasi, melihat kembali penelitiannya, apa yang penting, lalu apa keterbatasannya, termasuk keterbatasan metode penelitiannya. Nah, move 2 ini mempunyai 3 kemungkinan step, tetapi tidak perlu semuanya kita gunakan. Jadi ada yang optional. Move 3 yaitu deduction from the research,
yaitu isinya rekomendasi atau usul pada penelitian selanjutnya, lalu juga klaim atau pernyataan implikasi pendidikan dari hasil penelitian. Nah, ini pola umum yang diusulkan oleh Young dan Ellison. Nah, tentu cara kita tidak hanya mengikuti pola ini, tetapi juga mempelajari atau melihat pola yang berlaku atau format yang berlaku atau gaya yang berlaku pada artikel yang terbit dalam jurnal yang kita tuju. Jadi artinya kita wajib mempelajari gaya penulisan bagian kesimpulan yang diberlakukan ya pada jurnal yang akan kita tuju. Jurnal kemana draft artikel kita atau manuskrip kita akan kita submit, supaya kita tidak berbeda ya. Malah pada jurnal-jurnal tertentu mereka menyiapkan template ya, format khusus. Nah, sehingga kita tinggal mengikuti saja ya, template tersebut. Jadi ini pola umum. Jadi pola umum ini hanya berguna untuk memandu kita menulis bagian kesimpulan ya, apa yang perlu ditulis, tapi keputusan terakhir adalah bagaimana format atau template atau kecenderungan pola bagian kesimpulan yang berlaku pada jurnal tertentu ya, sesuai dengan jurnal yang akan. Demikian penjelasan dari saya tentang pola retorika dan fitur linguistik, khususnya tenses. Tadi bagian kesimpulan artikel jurnal internasional bereputasi menurut pola yang dianjurkan, yang disarankan oleh Young dan Ellison pada tahun 2003. Semoga ada manfaatnya. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.